Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Express IT ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menghubungkan dua buah router ya dalam jaringan yang berbeda. Oke. Buat kalian yang baru bergabung, silahkan cek video-video sebelumnya atau video part 1 dan 2 ya, karena ini adalah lanjutannya dari video part 1 dan 2 biar kalian paham ya. Oke, langsung saja ke Cisco Packet Tracer ya. Jangan lupa nonaktifkan connection ya, no connection. Jadi di sini kita akan membuat atau menghubungkan ya. Caranya menghubungkan dua buah router dalam jaringan yang berbeda. Sekarang kita kasih router ya, router PT. Terus kita butuh dua switch. Di masing-masing router kita harus punya switch. Selanjutnya kita kasih dua komputer atau PC. Oke. Nah, untuk langkah pertama kita harus setting dulu ya di router. Kita harus masang modul karena di router ini bersifat modular ya. Pertama kalian masuk atau kita masuk ke routernya, terus kita matikan saklar dulu ya. Kalau kita tidak mematikan saklar ini, modulnya tidak bisa diganti ya kan. Nah, cannot remove karena powernya masih nyala. Kita matikan dulu, terus kita drag saja atau kita klik dan geser ya. Di sini kita akan menggunakan yang CGE Coaxial Giga Ethernet ya, atau kabel UTP yang dia sudah mampu dilewati data ukurannya gigabyte. Terus 5 ya, 55 ini kan ada 10 slot ya, kita kasih 55, dan yang 5 nya itu kita kasih fiber Giga Ethernet ya. Nah, ketika sudah kayak gini, kita nyalakan kembali dan kita lanjut ke router satunya ya. Ini kita kasih router A dan sini router B ya, biar tidak bingung. Oke, jika sudah kita masuk ya, tadi kan sudah router A, terus kita masuk ke router B ya. Sama, kita matikan dulu powernya. Oke, kita ganti modulnya ke CGE Coaxial Giga Ethernet. Oke, 5 ya coaxialnya. Terus kita pasang ya. Ini kan sudah 5 nih coaxial. Kita untuk yang sisanya kita kasih FGE. FGE itu fiber Giga Ethernet ya. Oke, kita nyalakan. Sekarang kita mulai masuk ke ini ya, kabel ya, cabling. Kita kasih kabel dulu. Kita menggunakan kabel strap untuk yang antar PC ke switch ya, strap. Oke. Nah, untuk yang router ke switch sama, kita juga pakai kabel strap. Untuk yang ke bawah atau ke end device ya, saya sebutnya itu kita menggunakan Giga Ethernet ya. Yang Giga Ethernet ini ya, Giga Ethernet 0 kita sambungkan ke Giga Ethernet 1 di switchnya. Yang router B juga sama, Giga Ethernet 0/0 kita sambungkan ke Giga Ethernet 0/1 ya. Dan untuk kabel antar router itu kita menggunakan kabel fiber. Kabel fiber itu yang warna orange ini ya. Oke, kita masukkan ke yang ini. Kalau gambarnya itu titik 2 ya. Kalau kita masukkan ke sini nggak bisa dia, karena beda port. Bedanya sama RJ45 itu. Ini titik 2 kita kasih ke yang gigabyte Ethernet 5/0. Yang di router B juga sama, gigabit Ethernet 5/0 ya. Nah, oke, seperti ini ya. Kenapa ini masih merah? Karena kita belum menyalakan portnya ya. Kita harus menyalakan portnya terlebih dahulu. Kita buka routernya. Oke, kita buka router A dan B sekalian biar cepat ya. Langkahnya kita sekarang yaitu konfigurasi IP. Untuk
pada kali ini kita akan belajar menggunakan CLI ya. Jadi bukan seperti kemarin langsung main klik dan klik. Sekarang kita ke CLI. Nah, untuk pertama kita ketikkan no. Terus kita enter lagi. Nah, di sini kita ketikkan EN. EN itu apa sih? EN itu EN itu kependekan dari enable. Jadi enable itu kita tuliskan depannya saja IN ya. Kita enter. Setelah itu kita masuk ke configuration terminal dengan perintah singkatnya itu conf spasi T. Itu kependekan dari configuration terminal. Oke. Sekarang ini kan sudah masuk nih ke router config ya, berarti kita sudah masuk. Nah, sekarang kita setting IP dengan cara kita masuk dulu ke interface portnya yang mau kita setting itu dengan cara INT. Terus kita mau masuk ke yang antar router dulu nih, kita mau setting yang di antar router ya, INT G 5/0 ya tadi, 5/0 untuk yang antar router ini ya. Jadi arahkan kursor ke titik merah ini. Nah, G itu giga ya, dari giga. Perintahnya kita tuliskan G saja, itu sudah bisa. Oke. G 5. Kita enter. Sekarang kita masukkan IP add. Nah, di sini kita tambahkan dulu. Sebelum kita tambahkan, kita tuliskan saja dulu ya biar tidak bingung. Network A itu kita akan memakai /24 ya. Oke. Network B itu kita akan memakai networknya 2/2.0/24 ini ya. Terus untuk yang IP penghubung antar router itu kita akan memakai network /30 ya. /30 itu cuma 4 host yang tersedia dan yang bisa digunakan itu hanya 2. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari subnetting atau manfaatnya itu menghemat IP ya. Jadi tidak boros IP, menggunakan IP sesuai fungsi. Jadi sesuai kegunaan. Kenapa kita menggunakan /30 ya? Karena di sini kita cuma menghubungkan 2 perangkat, tidak lebih gitu ya. Oke, kita tuliskan saja 10 10 10 1. Ini /30 ya. Oke, ini yang di IP router sini. Terus yang di sini itu 10 10 2. Tetapi untuk networknya itu sebenarnya kita nulisnya kayak gini. Kalau kita slash itu kita di sini tulis 0. Kalau /30 otomatis IP yang kita gunakan itu adalah 1 dan 2 ya. Oke. Itu ya. Oke. Terus kita masuk lagi ke routernya. Router A kita lanjutkan di sini. Tadi kan IP add ya. Kita masukkan IP yang 10 10 10 1 ya. Untuk subnetmasnya 5.255.252 ya. Nah, untuk /30 itu subnetmasnya 252 seperti yang ada di tabel ya. Tabel subnetting ini /30 itu 2 ya yang bisa dipakai karena hanya untuk menghubungkan 2 router, dan di sini 252 ya. 255 255 255 252. Oke. Nah, kita enterkan saja, enter. Nah, sekarang jangan lupa untuk menyalakan port. Jadi kita harus menyalakan port ya. Kalau di router itu ketikkan no shoot. Oke, no shoot, enter. Nah, ini artinya sudah nyala interface ya. Change down itu change state to down. Dia sudah dirubah. Kenapa dia belum nyala? Karena di router B itu belum nyala ya. Makanya kita setting dulu di router B, ketikkan no, enter. Terus kita enter lagi, ketikkan IN, sama ya caranya untuk masuk ke menu konfigurasi. Sekarang ketikkan conf spasi T. Nah, ini kan sudah masuk ya, sudah masuk ke konfigurasi. Kita perintahnya sama, INT G 5/0. Nah, jadi kita masuk dulu ke interface-nya ya, G 5/0.
kita enter, terus IP add. Untuk yang di router B ini kita menggunakan IP 10.10.2, terus subnetnya sama ya, 255.255.255.252 ya. Oke, terus kita enter, jangan lupa no shoot. Oke ya, no shoot, terus kita enter, nanti akan menyala hijau berubah warna ya, yes. Nah oke, kalau kayak gini berarti portnya sudah nyala ya kalau hijau itu. Terus selanjutnya kita setting IP yang untuk ke end device, jangan lupa ke end device nya kita harus setting. Nah kalau nyala itu ini ya, ada up down nya di sini, LAN protocol state nih ya. Jadi kalau udah change state to up itu berarti sudah terhubung ya. Ini di kedua router ada indikatornya seperti ini, atau kalau di UI atau GUI-nya itu, grafiknya itu nyala hijau ya. Kita enter, terus kita masuk ke INTG berapa ya tadi ya, INTG 0/0 ya. Oke, sekarang kita masuk untuk setting IP atau konfigurasi IP untuk end device-nya, G0/0, enter. Oke, kita tambahkan IP add 192.168.1.1 ya, 255.255.255.0. kita enter, no shoot, jangan lupa nyalakan ya, nanti akan nyala hijau. Nah di sini kan sudah hijau. Kenapa di sini kita tuliskan 1 ya, padahal di sini tulisannya 0? Karena network di /24 itu adalah 0. Jadi semisal ya 0, kalau di tabel ini ya, itu kan 25/24 ya, itu host yang tersedia itu 256, tetapi IP yang bisa digunakan itu hanya 254. Makanya IP yang bisa digunakan itu dari 1 sampai 254. Nah seperti itu ya penjelasannya. Oke, terus kita setting yang di router B, kita INTG 0/0 ya. Terus kita IP add 192.168.2.1. Untuk /24 itu subnet masknya nih ya, 255.255.255.0 seperti yang sudah tertera di dalam tabel ini ya, 255.255.255.0. Nah, oke, sekarang kita enter saja. Mana ini? Enter ya. Nah, jangan lupa kita nyalakan dulu portnya dengan perintah no shoot. Oke, nah seperti ini ya. Oke, nah ini kan artinya sudah up ya, sudah to up ya, berarti sudah nyala portnya. Sekarang yang kita lakukan adalah konfigurasi IP di komputer 192.168.1.1 ya. Terus diurutkan saja. Untuk yang komputer selanjutnya itu kita memakai IP 192.168.1.3, 192.168.1.1 ya. Terus untuk yang di network B itu network B ya, kita kasih IP-nya juga 192.168.2.22 ya, tab 192.168.2.1. Oke, untuk default gateway-nya. Terus lanjut lagi, sama diurutkan saja 192.168.2.3, 192.168.2.1 ya untuk default gateway. Nah sekarang kita coba dulu apakah sudah bisa terhubung, mulai dari PC ke router ya, PC ke router. Oke, sudah sukses untuk yang jaringan B atau network B. Nah sukses ya, sukses semua. Sekarang kita hubungkan nih dua jaringan ini, apakah sudah bisa?
Jawabannya itu belum ya, belum bisa. Kenapa? Karena kita belum melakukan proses routing ya di kedua router ini. Makanya kita masuk ke router lagi ya. Masuk ke router lagi. Oke, sekarang kita masuk ke router A dulu ya untuk setting. Oke, ini kan masih masuk ke konfigurasi config if ya. Kita ketikkan EX itu kependekan dari exit ya, untuk keluar. Nah, ini bedanya ya. Kita masuk ke konfigurasi sama configuration if. Ini harus teliti ya, configuration if dan config saja. Terus di sini ketikkan IP root. Oke, IP root. Terus ketikkan network yang mau dituju 192.168.2.0 Jadi untuk router atau routing ini bacanya itu IP root ya. Untuk terus ketikkan IP yang mau dituju itu kan ini network B ya, ini dari router A, network A, router A ke B ya. Ketikkan networknya sama subnetnya, terus kita ketikkan jalurnya lewat mana sih ketika ingin ke router B atau ke network B ini. Kan dari sini kan melalui IP ini dulu ya, 10.10.10.10.10.2. Oke, nah seperti itu ya. Nah ini sudah. Terus kita ke, apakah kalau cuma satu kayak gini sudah bisa? Kita coba. Nah jadi ke router A ke router B, jadi bisa nggak? Nah belum bisa ya, berarti kita harus mengenalkan keduanya. Ini masih violet ya, di sini masih violet. Kita lakukan lagi, caranya sama, cuma dibalik ya. Sekarang kita masuk ke router B, kita ketikkan exit dulu. Ingat ya ini ya, kita harus masuk ke config ya, bukan config if tapi config. Kita ketikkan IP root ya, terus IP yang mau dituju dari router B itu kan networknya 192.168.1.0 terus spasi 255.255.255.0. Nah melewati 10.10.10.1 ya, berarti kan dari router B ini mau ke network akan melalui ini ya, 10.10.10.1. Oke, kita enter. Nah, kalau kita sudah mengenalkan keduanya itu sudah bisa. Mari kita cek dulu ya apakah sudah bisa. Kita ke PC 0 ke PC 2, nggak bisa, sukses ya, berarti sudah bisa. Kita ping juga sebaliknya dari network B ke network A. Oke, nah sukses ya. Oke, mungkin seperti itu ya caranya untuk menggabungkan dua network yang masing-masing networknya itu memiliki router ya. Ini dua gedung lah, bisa diimplementasikan atau dikatakan ini adalah simulasi dari jaringan WAN atau MAN ya. Nah seperti ini, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat walaupun tidak seberapa. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara klik subscribe ya, dan jangan lupa like and share video ini supaya yang tahu tentang ini materi yang saya share ini bukan hanya kalian tapi orang banyak, karena berbagai ilmu itu indah. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.